Pernah nggak sih kamu mikir, ini hidup siapa sih yang lagi aku jalanin? Bangun pagi, kerja, tidur, ulang lagi. Capek, tapi anehnya yang paling capek justru hatimu, bukan tubuhmu. Kamu nggak malas, kamu cuma kehilangan arah. Dan sekarang, saatnya ambil balik kendali atas hidupmu. Berani mulai, berani gagal. Tapi kali ini, kamu mulai untuk dirimu sendiri. Tonton video ini sampai habis, karena mungkin inilah momen kamu menemukan kembali diri yang sudah lama hilang. Pernah enggak sih kamu ngerasa kayak hidupmu jalan terus? Tapi kamu sendiri bingung sebenarnya sedang menuju kemana? Bangun pagi, kerja, pulang, tidur, lalu ulang lagi. Lama-lama, semuanya terasa otomatis dan hampa. Tanpa sadar, hidup kita lebih sering dikendalikan oleh tuntutan dari orang tua, atasan, bahkan ekspektasi sosial daripada keinginan diri sendiri. Di titik ini, wajar banget kalau kita mulai ngerasa kehilangan arah dan lupa siapa sebenarnya diri kita. Tapi kabar baiknya, kamu enggak harus langsung tahu jawaban besar tentang siapa aku. Dalam Atomic Habits, ada konsep menarik. Identitas dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu ulang setiap hari. Jadi, kalau kamu ingin kembali mengenali dirimu, mulailah dari hal kecil yang bermakna. Misalnya, bangun lebih pagi untuk hal yang kamu suka, menulis jurnal tentang perasaanmu, atau menyisihkan waktu untuk hal-hal yang kamu yakini penting. Semakin sering kamu melakukan itu, kamu sedang pelan-pelan membentuk ulang dirimu yang sejati. Hidup memang enggak selalu bisa dikendalikan, tapi kamu bisa pilih mau jadi seperti apa di tengah semua itu. Jangan biarkan dirimu cuman hanyut terbawa arus. Sekecil apapun langkahmu hari ini, kalau itu selaras dengan nilai hidupmu, kamu sedang bergerak ke arah yang tepat. Karena menemukan jati diri itu bukan soal mencari jawaban instan, tapi soal membangun koneksi ulang dengan apa yang kamu percaya dan kamu jalani tiap hari. Kecemasan sering muncul bukan karena kita lemah, tapi karena kita terlalu banyak berpikir tentang masa depan. Kita mulai membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau orang lain lebih sukses? Bagaimana kalau aku tidak cukup baik? Pikiran seperti ini seringkali muncul saat kita sedang ingin memulai sesuatu, proyek baru, pekerjaan baru, bahkan hubungan baru. Namun sebenarnya, rasa cemas itu bukan musuh. Ia hadir karena otak kita sedang berusaha mempersiapkan kemungkinan buruk supaya kita bisa siap. Masalahnya, ketika rasa cemas itu dibiarkan mengambil alih, justru malah membuat kita diam di tempat. Kita jadi takut mencoba, takut salah, dan akhirnya tidak bergerak sama sekali. Padahal, seperti yang dijelaskan dalam The Psychology of Money, keputusan terbaik seringkali bukan soal logika sempurna, tapi soal bagaimana kita mengelola emosi. Kuncinya adalah bukan melawan kecemasan, tapi berdamai dengannya. Kita bisa mulai dengan langkah kecil. Fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini, bukan semua yang bisa salah di masa depan. Semakin sering kita bergerak meski sedikit cemas, semakin kuat kepercayaan diri kita tumbuh. Karena keberanian bukan tentang hilangnya rasa takut, tapi tentang tetap berjalan meskipun rasa takut itu ada. Pernah merasa bangun pagi, tapi hati terasa kosong. Rutinitas berjalan, pekerjaan selesai, tapi entah kenapa semuanya terasa datar. Ini bukan karena kamu malas atau kurang bersyukur, tapi karena bisa jadi kamu sedang kehilangan makna dari apa yang kamu lakukan. Ketika hari-hari hanya diisi kewajiban tanpa arah yang jelas, wajar kalau semangat perlahan memudar. Dalam Atomic Habits, ada pemahaman penting. Perubahan besar tidak datang dari motivasi sesaat, tapi dari sistem kecil yang dilakukan secara konsisten. Artinya,
Kalau kamu ingin mengembalikan makna dalam hidup, mulailah dari sistem yang kamu bentuk setiap hari. Apa yang kamu konsumsi, bagaimana kamu mengatur waktu, kebiasaan kecil sebelum tidur, semuanya berkontribusi ke arah mana hidupmu berjalan. Makna tidak muncul begitu saja. Ia dibentuk perlahan lewat tindakan-tindakan yang kamu ulang terus. Mungkin hari ini kamu belum punya gambaran besar tentang tujuan hidupmu. Tapi dengan sistem yang terarah, meskipun sederhana, kamu sedang menanam pondasi untuk sesuatu yang lebih dalam. Karena makna hidup bukan ditemukan dalam pencapaian besar, tapi dalam keberulangan kecil yang selaras dengan nilai diri. Pernah nggak sih, kamu mau mulai sesuatu, bikin karya, ngomong di depan umum, atau posting sesuatu di media sosial, tapi tiba-tiba ada perasaan nggak nyaman, malu, takut dinilai, takut dibilang, ngapain sih kamu? Itu wajar banget. Rasa malu sering muncul bukan karena kita salah, tapi karena kita terlalu mikirin penilaian orang lain. Menurut Atomic Habits, salah satu kesalahan kita saat ingin berubah adalah langsung memasang standar tinggi. Harus langsung keren, langsung sukses. Padahal yang jauh lebih efektif adalah mulai dari langkah kecil. Misalnya, kalau kamu mau belajar public speaking, nggak perlu langsung naik ke panggung besar. Cukup mulai dengan ngobrol di depan cermin atau rekam suara sendiri dulu. Langkah kecil itu justru yang bikin kita tumbuh pelan-pelan, tanpa beban. Di sisi lain, The Psychology of Money ngingetin bahwa banyak ketakutan kita, termasuk rasa malu, sebenarnya lebih dipengaruhi oleh emosi, bukan logika. Kita sering ngerasa malu bukan karena kita salah, tapi karena takut dilihat gagal oleh orang lain. Padahal, justru dari kegagalan kecil dan keberanian untuk mencoba itulah, kita bisa mulai bangun rasa percaya diri. Intinya, jangan tunggu hilang malunya dulu, jalan aja bareng malu itu. Seringkali yang bikin kita nggak jalan-jalan, bukan karena nggak punya ide atau nggak punya mimpi, tapi karena ngerasa belum siap, belum cukup ilmu, belum sempurna, belum sehebat orang lain. Akhirnya, kita cuma jadi penonton dari jauh, sambil terus merasa, nanti aja kalau udah siap. Padahal, siap itu jarang banget datang. Dan kalau terus ditunggu, kita bisa nggak pernah mulai sama sekali. The Psychology of Money punya insight yang kuat. Ketika kamu belum punya banyak hal untuk dipertaruhkan, justru saat itulah kamu paling bebas untuk mencoba. Di usia muda, misalnya, kamu belum punya banyak tanggungan. Gagal pun, dampaknya nggak seberat kalau kamu menundanya sampai terlalu lama. Ketika kamu punya nothing to lose, itu sebenarnya kekuatan besar. Tapi sayangnya, banyak orang lebih fokus ke apa yang belum mereka punya, bukan ke ruang bebas yang mereka miliki untuk bertumbuh. Kamu nggak harus langsung jago. Kamu cuma perlu mulai. Langkah kecil hari ini, meski belum sempurna, jauh lebih berharga daripada rencana besar yang cuma ada di kepala. Karena keberhasilan besar hampir selalu berawal dari keberanian untuk tampil biasa-biasa saja dulu. Ingat, semua orang hebat pernah ada di titik di mana mereka juga bingung dan belum tahu apa-apa, tapi mereka tetap jalan. Salah satu sumber stres terbesar dalam hidup kita adalah terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Kita takut dibilang gagal, dibilang aneh, dibilang gak kompeten. Akhirnya, banyak keputusan kita bukan berdasarkan apa yang benar buat diri sendiri, tapi apa yang terlihat baik di mata orang. Dan tanpa sadar, hidup kita mulai dikendalikan oleh validasi eksternal. Padahal, menurut The Psychology of Money, keputusan terbaik bukan selalu soal logika atau angka, tapi soal kenyamanan batin. Artinya,
Yang paling penting adalah apakah keputusan itu sesuai dengan nilai dan tujuan hidup kita, bukan apakah itu terlihat keren atau disukai semua orang. Karena pada akhirnya, hanya kita yang menjalani dampaknya, bukan mereka yang berkomentar. Kita perlu belajar memberi nilai pada diri sendiri, bukan menunggu diberi label berhasil atau layak oleh orang lain. Self-worth yang sehat datang dari dalam, dari kejujuran kita terhadap diri sendiri. Aku tahu siapa aku, dan aku tahu kenapa aku memilih ini. Ketika kita bisa berdiri di atas keyakinan itu, penilaian orang lain mungkin tetap terdengar, tapi tak lagi menentukan. Pernah nggak sih kamu ngerasa susah banget bilang, "Enggak"? Selalu iyain permintaan orang lain, padahal kamu sendiri lagi capek, kelelahan, bahkan ngerasa dimanfaatkan. Itu yang disebut dengan people pleasing. Dan meskipun kesannya baik, sebenarnya bisa bikin kita makin jauh dari diri sendiri. Masalahnya, banyak dari kita takut dianggap egois kalau nolak. Takut dibilang gak sopan, gak peduli, atau berubah. Tapi sebenarnya, akar dari people pleasing bukan karena kita peduli sama orang lain, melainkan karena kita takut ditolak. Kita takut dianggap buruk, dan akhirnya lebih memilih mengorbankan diri sendiri demi diterima. Lama-lama, kita jadi kehilangan jati diri karena terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain. Atomic Habits menekankan pentingnya membangun kebiasaan yang selaras dengan identitas kita sendiri. Kalau kita terus-menerus hidup dengan standar dan ekspektasi orang lain, identitas itu nggak pernah terbentuk secara utuh. Maka, salah satu langkah penting adalah belajar menetapkan batas. Bukan untuk jadi egois, tapi supaya kita bisa memperlakukan diri sendiri seperti kita memperlakukan orang lain yang kita sayang, dengan perhatian dan perlindungan. Banyak orang di usia 20-an merasa tertinggal, merasa hidup harusnya udah rapih, punya karier stabil, keuangan aman, dan tahu arah hidup. Padahal, justru di usia inilah, kamu paling punya ruang untuk bereksperimen, mencoba, dan kalau gagal, masih aman untuk bangkit lagi. Tapi seringkali, ketakutan akan gagal bikin kita malah nggak bergerak sama sekali. Dalam The Psychology of Money, dijelaskan bahwa saat kamu belum punya tanggungan besar, justru itu adalah kemewahan yang jarang disadari. Kamu masih bisa mencoba banyak hal tanpa takut kehilangan banyak. Wajar kalau belum tahu semua jawaban. Yang penting bukan langsung berhasil, tapi berani membeli pengalaman. Karena pengalaman itulah yang akan jadi modal hidup ke depannya. Jadi, daripada sibuk mengejar validasi atau membandingkan diri dengan pencapaian orang lain, lebih baik fokus ke proses belajar. Nikmati fase ini sebagai masa eksplorasi, bukan perlombaan. Gagal di usia 20-an bukan aib, tapi bagian dari proses membentuk karakter, visi, dan jalanmu sendiri. Kalau kamu bisa lihat ini sebagai latihan, bukan ujian, kamu akan tumbuh jauh lebih kuat.